biasa udah apa-apa lah dah. Kalau yang udah biasa udah apa-apa. Iya. Nah, kalau kita terbatuk ni. Jadi memang waktu itu kisah memang ada Pak ya. Orang yang istilah itu kalah ilmu lah istilah itu dengan suku golong bapak ya. Gara-gara meludah itu tadi macam mana punya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, berhubung kemarin ada salah satu kawan kita yang bertanya, katanya, Bang, selama berpergian ke dalam hutan pernah jumpa dengan orang rimba, suku anak dalam atau juga yang biasa disebut dengan sebutan orang atau juga suku kubu? Jawabannya tentu saja pernah. Dan berhubung dengan pertanyaan ini, kami coba sempatkan untuk menjawab pertanyaan dengan menyertakan beberapa video atau juga dokumentasi di saat kami berjumpa bahkan berinteraksi dengan mereka, yaitu orang rimba atau suku anak dalam atau juga yang biasa disebut dengan suku kubu. Baik, sebelum kita membahas atau juga bercerita tentang apa saja komunikasi yang pernah kami lakukan dengan suku anak dalam ini, sebelum itu mari kita sedikit mengulas tentang perspektif atau juga sudut pandang tentang asal-muasal suku anak dalam ini. Orang rimba atau juga disebut dengan orang kubu, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan suku anak dalam. Mereka adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera. Suku ini masih digolongkan sebagai masyarakat terasing yang berdiam di beberapa kabupaten Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan juga Sumatera Selatan. Pola hidup mereka semi-nomadik atau berpindah-pindah dengan sumber penghidupan dari berburu dan hasil hutan lainnya. Mereka tinggal di pondok sederhana yang terbuat dari material yang ada di dalam hutan. Kayu-kayu digunakan untuk tiang dan juga lantai pondoknya atau juga bedeng yang biasa mereka sebut. Mereka menggunakan rotan atau juga akar-akar kayu hutan untuk mengikat atau merangkainya menjadi sebuah tempat tinggal mereka. Cara berpakaian mereka, suku kubu menggunakan cawat dan juga kemban yang terbuat dari kain untuk menutupi organ vitalnya. Cawat lebih biasa digunakan oleh kaum laki-lakinya, sedangkan kemban digunakan oleh para wanita-wanitanya. Mereka menganut kepercayaan dewa-dewa dan arwah-arwah para leluhurnya. Mereka hidup secara berkelompok di hulu-hulu sungai di dalam hutan rimba. Terkait asal-usul suku yang masih tergolong marginal ini, dijumpai beberapa versi. Sebagian orang rimba meyakini bahwa mereka berasal dari kerajaan Pagaruyung Sumatera Barat, yang mana pada masa penjajahan dahulu sejumlah pasukan diutus ke Jambi dalam mengemban misi kerajaan. Namun gagal dalam mengemban misi, dan untuk pulang kembali ke kerajaan mereka sudah malu atau juga takut karena gagal dalam mengemban amanah yang diembankan. Ada juga yang mengatakan karena kalah dalam peperangan, mereka melarikan diri ke hutan-hutan untuk berlindung dari kejaran para musuh dan kemudian berkembang untuk membentuk kelompok-kelompok sendiri. Versi lainnya menyebutkan orang rimba berasal dari pasukan Sriwijaya yang kalah berperang melawan pasukan Belanda dan kemudian melarikan diri ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih meyakini kalau mereka orang rimba, suku anak dalam atau juga suku kubu, mereka berasal dari kerajaan Pagaruyung Sumatera Barat. Alasan saya kenapa meyakini mereka berasal dari kerajaan Pagaruyung Sumatera Barat adalah karena keterangan para ketua dari suku mereka langsung yang mengatakan kalau mereka masih sering pulang ke Padang Panjang, Sumatera Barat untuk melihat keluarganya yang ada di sana. Dan ini isi percakapan saya langsung dengan tetua atau kepala suku dari suku anak dalam. Betul lama juga Pak, 20 tahun mungkin lalu dah. Awak sering main, awak masih ranjangan itu kan bagian Padang. Oh, ke Padang juga. Padang daerah mana Pak? Sampai ke Padang Panjang tuh. Oh, Padang Panjang. Bukit Tinggi, Solo. Suku anak dalam adalah orang-orang yang tergolong terasing dan jarang sekali bersosial dengan masyarakat pada umumnya. Namun, sama halnya seperti kita, mereka juga adalah manusia yang memiliki hati dan pikiran. Jika kita bisa memperlakukan mereka dengan baik,
maka tentu mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik pula. Terbukti dari kedekatan kami dengan mereka, yang mana dalam setiap kali bertemu mereka, kami selalu menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka, meski hanya sekedar bertanya tentang arah jalan, dan apalagi jika kita dengan senang hati berbagi makanan, minuman, atau bahkan pakaian. Intinya, jika kita perlakukan mereka dengan baik, maka mereka akan membalas dengan kebaikan pula. Dan ini dokumentasi salah satu bukti bahwa mereka bisa menyambut dan memperlakukan kita dengan baik juga. Yang mana Bapak Ahyat ini adalah tetua atau juga kepala suku dari suku Anak Dalam yang sering kami jumpai. Dalam kesempatan ini, kawan-kawan bisa melihat sendiri, beliau dengan sukarela mencoba mengurut atau juga mengobati kaki kawan kami yang sedang sakit atau terkilir karena jatuh saat bepergian di dalam hutan rimba. Bahkan beliau juga dengan sukarela membantu membawakan barang bawaan kawan kami yang sedang sakit ini. Sikap welas asih mereka ini tentu tidak akan serta-merta kami dapatkan jika sejatinya kami menanamkan sikap permusuhan, benci, jijik atau lain sebagainya yang kami tunjukkan kepada mereka. Tapi ini adalah buah dari komunikasi dan penerimaan serta perlakuan yang baik kepada mereka, sehingga akhirnya mereka juga merasa memiliki hubungan kedekatan dengan kami. Singkatnya, suku Kubu atau suku Anak Dalam atau juga orang rimba bukanlah seseram atau semenakutkan yang dibayangkan. Jika kita dapat memperlakukan dan menerima mereka dengan baik, maka mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik pula. Bahkan karena saya merasa sudah sangat memiliki hubungan kedekatan dengan mereka, saya bahkan berani bertanya tentang adat istiadat pernikahan dan pantang larang dalam suku mereka, yang selama ini mungkin sebagian besar dari kita meyakini dan sangat takut dengan isu pantang larang jika bertemu dengan mereka. Dan alhamdulillah, tetua dari suku Anak Dalam ini mau menjawab semua pertanyaan saya. Hal ini juga kembali menguatkan pernyataan saya di atas tadi, yang mana mereka akan memperlakukan kita dengan baik jika kita juga menunjukkan sikap penerimaan dan perlakuan yang baik kepada mereka juga. Dan ini dokumentasi percakapan saya dengan tetua dari suku Anak Dalam tentang adat istiadat pernikahan dan pantang larang suku Anak Dalam. Jadi sistem menikah dari suku Bapak itu macam mana, Bapak? Awak yang tahu di suku dasar. Di suku Bapak ada macam itu, Pak, yo? Kalau di suku dasar memang kalau lah cocok gunting tua, kalau dinikahnya baik nantinya baik jantan, itu nyo meniti Kayu sebatang. iyo Di kubak kulit Pak, yo? iyo dua rumah pernikahan itu. Itu kalau dasar, awak itu lah paham. Kalau di Siko tidak ada, Pak, yo? Jadi kalau di Siko, kalau Bapak itu sistem nikahnya gimana, Pak? Kami banyak juga macam-macam. Pokok pada guntingan tua. Cocok, Iyo. langsung lah, Pak, yo? Macam itu. Ada juga, Pak, saya dapat info dengan kawan itu. Maaf lah kalau saya salah bertanya dan Bapak misalnya kan. Katanya, Pak, kalau jumpa dengan golongan Bapak itu suku Bapak, tidak boleh kami meludah itu macam mana? Memang inilah, Pak. Oh itu sombong orang. Ya, kalau kita meludah biasa itu tidak satu. Nyo adalah istilah itu kita meludah itu macam mengejek ya, Pak. Itu tidak boleh kan, Pak? Iyo. Tapi kalau meludah biasa tidak apa-apa lah, Pak. Kalau meludah biasa tidak apa-apa. Iya. Nah, kalau kita termasuk meludah. Jadi memang waktu itu kisah memang ada, Pak, ya. Orang yang istilah itu kalah ilmu lah istilah itu dengan dari suku golongan Bapak, ya. Gara-gara meludah itu tadi macam mana apanya, Pak? Oh, itu kami kalau cara meludah tidak ada satu. Tidak satu ya, Pak, ya? Itulah kalau macam meludah itu lain. Ya adalah istilah tu gaya kita tu meludah mengejek atau macam mana itu tidak boleh, Pak, ya? Iyo. Iko di Siko bapak apa, Pak? Bapak keluarga ke, Pak? Itu. 3, Pak, ya? Bapak anak bapak? Anak seorang bujang. Oh, masih ada yang bujang yang dirakit saya itu, Pak, ya? Iyo. Itu namanya bujang tapi lah kawin itu. Oh, lah nikah juga. Yang tadi, Pak, pertanyaan saya kok tadi macam mana tuh, Pak? Kalau maaf cakap lah, bukan kami kok nak
mendoakan kau Hmm. dari ada salah satu dari anak atau keluarga bapak yang meninggal misalnya kan. Itu macam mana Pak? Menyelamatkan apa ya Pak? Jenazah ya Pak? Nah, kalau ada orang meninggal, kita nyelamatkannya itu dia bikin kamu dia bikin rumah. Di rumahan Pak ya? Iya. Dia pasang atap macam pelak itu ilu-ilu. Pasang macam kelambu, kalau ada kelambu pasang kelambu. Itu menyimpannya itu kita pergi. Itu info yang saya dapat katanya di mana posisi kita menyelamatkan kawan kita yang meninggal itu memang dak kita jumpai lagi tanah itu Pak, dak kita ijak lagi tanah dari situ Pak ya. Memang dak boleh lagi didatang atau macam mana tuh Pak? Oh, ya kalau kita lah lepas diri kita sayang itulah bisa. Oh, macam itu Pak ya. Iya. Istilah itu supaya jangan teringat terus lah ya Pak. Iya. Kita cuma lagi itu cuma kita disayang. Iya. Macam kok kita malah mendekat. Nah, kalau kita lepas disayang itu, macam Pak Umar itu meninggal dekat apa PT apa nama itu? PT sawit tuh. Iya. Wah, itu kalau kini itulah kami tengok. Oh lah ada juga ditengok Pak ya. Iya. Dan dari hasil percakapan atau juga tanya jawab saya dengan tetua dari suku anak dalam ini, tentunya juga menegaskan bahwa yang terpenting di dalam hidup ini adalah agar kita senantiasa untuk berbuat baik dan tanpa membeda-bedakan ras, keturunan, suku, bahkan agama. Jika kita mampu dan bisa bersosial dengan baik kepada siapapun, maka tentunya balasan baik atau juga respon yang baik akan kembali berbalik kebaikan itu kepada kita, meskipun itu mereka orang rimba sekalipun. Baik kawan-kawan, itulah sedikit ulasan tentang pengalaman dan pengetahuan saya tentang orang rimba, suku anak dalam atau juga yang biasa disebut dengan suku atau orang kubu. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang tentang cerita asal muasal dari saudara kita suku anak dalam, atau mungkin juga kawan-kawan punya cerita dan pengalaman sendiri tentang saudara kita suku anak dalam ini. Boleh komen untuk berbagi cerita dengan kawan-kawan semua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan cerita kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.